Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik terkait One Piece chapter 1119, dimana tentu saja kita semua tahu ya pada chapter tersebut bisa digambarkan secara menyeluruh dengan panel yang satu ini. Ya, tepat sekali. Dari semua fans yang ada, tentu saja ada yang suka dan juga tidak suka dengan apa yang terjadi kepada Bone, yaitu menjadi nikah. Dan menurut saya, atau pendapat saya, persetan soal itu. Karena ada satu hal yang menarik di sini yang tiba-tiba saya pikirkan, dan setelah saya pikirkan, saya langsung refleks berkata, oh iya ya, dimana ingatkah kalian dengan ucapan Vegapunk soal teorinya yang berkata kalau adanya atau terciptanya suatu buah iblis adalah hasil keinginan manusia yang ingin menjadi ini itu agar terlihat keren atau atau semacamnya. Dan benar, setelah dipikir-pikir, bukankah teori Vegapunk itu merujuk juga kepada mekanisme bagaimana buah iblisnya Bone bekerja? Iya kan? Lalu kita semua tahu kalau Vegapunk menegaskan juga kalau di era kerajaan kuno sangat maju. Artinya pengetahuan mereka luas, dan jika salah satu di antara mereka ada dewa yang menjadi asal-usul buah iblis Zoan mitologi, saat ini memiliki kemampuan dasar dari mekanisme buah iblisnya Bone, maka ini semua akan cukup masuk akal kalau saya mengatakan sebenarnya buah iblis, bentuk buah iblis ini adalah hasil ekstraksi dari kemampuan dewa tersebut. Dan kenapa saya mengatakan ini? Karena buah iblis memiliki efek samping, dan setiap buah iblis memiliki efek samping yang sama. Lalu jika buah iblis adalah kekuatan murni, harusnya tak ada seorang pun yang akan mengalami efek samping tersebut. Sesuatu yang memiliki efek samping itu karena sudah diolah dua kali. Karena Oda juga pernah membuat hal atau hal yang serupa, media serupa, yaitu suatu hal yang dimakan akan mendapatkan power tapi memiliki efek samping, yaitu energi steroid. Dan juga tak terlepas dari kelakuan Caesar, yaitu buah iblis Smelnya. Dan harusnya saya berpikir seperti ini sejak mengetahui kalau Vegapunk bisa membuat buah iblis juga. Ayolah, logika aja. Jika ada yang bisa membuat buah iblis, di mana buah iblis itu menampung kekuatan hebat, artinya bentuk buah iblis itu adalah hasil ekstraksi agar bisa dimakan dan tubuh makhluk hidup menerimanya. Jika kalian bingung ya, ini serupa seperti vitamin atau senyawa-senyawa lainnya yang diekstrakkan menjadi obat sebagai media perantara agar tubuh dapat memiliki khasiatnya. Dan hal yang sama dari keduanya adalah rasanya sama-sama tidak enak. Jadi, buah iblis adalah ekstraksi dari kemampuan dewa di era kuno yang dibuat oleh rakyat yang maju di sana. Dan hal itu membuat saya curiga di saat yang sama. Saya curiga bahwa kekuatan buah iblis Bone di saat era dulu dimiliki dewa mitologi pada saat itu. Sebagai pemilik aslinya, dialah yang membuat buah iblis lainnya bersama kaum-kaum era kuno kemudian mengekstraknya. Dimana ilustrasinya begini. Dewa mengabulkan seseorang yang ingin menjadi naga bonar. Ketika orang itu menjadi naga, ilmuwan era kuno mengambil kopiannya dan menciptakan buah iblis. Sama seperti yang dilakukan oleh Vegapunk. Bahkan kemungkinan yang sangat besarnya adalah Vegapunk tahu membuat buah iblis karena dia telah membaca buku tutorial yang ia temukan di dalam perpustakaan Ohara. Lalu kenapa saya yakin kalau dasar kekuatan dari buah iblis Bone ini yang dimiliki oleh dewa dahulu sebagai kekuatan aslinya yang membuat buah iblis lainnya? Yap, karena mekanisme buah iblis Bone saja kita bisa mengetahui kalau dia bisa memberi efek kepada orang lain. Dan mungkin saya tahu kenapa efek buah iblis Bone itu tidak terjadi permanen kepada makhluk hidup. Itu karena Bone hanya menyentuh fisik targetnya saja dan tidak menyentuh linear edge atau mungkin yang disebut sebagai garis keturunan makhluk hidup tertentu yang berada di sel dalam tubuh. Jadi dengan adanya ekstraksi kekuatan dewa menjadi buah iblis agar tubuh manusia ataupun makhluk hidup bisa menyerapnya sampai ke inti linear edge-nya itu. Dan ini akan menjadi sangat make sense kenapa kopian buah iblis Vegapunk memakai data-data itu. Dan juga kenapa setelah mati buah iblisnya mengalami respon dan usernya sudah tidak sebagai user buah iblis lagi. Itu sama seperti habis efek kemampuan Bone ketika mereka yang anak-anak kembali menjadi normal. Karena tentu sel-sel di dalam tubuh manusia akan mulai berkurang ketika tubuhnya sudah mati. Jadi efek buah iblisnya akan terlepas dari tubuh usernya dan muncul lagi di dunia ini hasil teknologi tertentu di kerajaan kuno yang sangat maju.
Dan sampai sejauh ini, saya juga bertanya-tanya apa tujuan Saturn mengekstrak buah iblis Bone. Apakah Saturn mencoba mengembalikan keadaannya atau sifatnya? Dimana ya Saturn ingin mendapatkan kekuatan dewa itu tanpa ada efek. Karena seperti yang saya katakan tadi ya, dengan mengekstraksi kekuatan dewa menjadi buah iblis, itu memberi efek samping. Jadi jika user tidak memakan buah iblisnya dan hanya menikmati kekuatan dewa tersebut, maka harusnya akan meminimalisir efek samping itu dari buah iblis. Yap, efek samping terkena air laut dan juga haki. Dan benar sekali, Saturn ingin menciptakan suatu kekuatan buah iblis yang tidak memiliki efek samping. Dan Saturn mengatakan kalau eksperimen ekstraksinya itu berhasil, apakah Bone kebal dengan haki serta air laut? Ya entahlah ya. Tapi menurut saya itu berhasil. Kenapa? Karena dengan statement ini akan menjawab, benar-benar akan menjawab kenapa Bone padahal sudah ditangkap Akainu sebagai alat jaminan untuk ayahnya pada saat itu. Dan harusnya Marin sudah tahu kalau Bone user buah iblis. Harusnya Bone ditangkap dengan borgol batu laut. Tapi anehnya, kenapa Bone bisa kabur dari sana kemudiannya? Bagaimana logikanya dia bisa kabur? Nah, satu-satunya dugaan saya di sini adalah Bone kebal dengan batu laut. Tapi Min, di momen yang kemarin itu Bone jadi kecil pas kena air laut. Ops, belum tentu. Karena ya Bone dari Marijoa bersembunyi di kapal itu sudah dalam wujud bocilnya. Tentu saja jika serangan dari hiu itu dadakan, Bone tidak akan sadar dan tentu saja dia akan masih dalam wujud bocilnya itu. Tapi Min, Bone kan gak bisa bergerak ketika tenggelam itu. Jangankan Bone, Usopp saja tenggelam gak bisa gerak karena lautan di dekat Pulau Eket sangat ekstrim. Jadi, ini sangat menarik jika benar Bone adalah hasil eksperimen Saturn yang tidak memiliki kelemahan buah iblis pada umumnya. Dan jika ini benar, ini akan sangat menarik karena pastinya eksperimen yang dilakukan oleh Saturn ini tidak hanya kepada Bone, bukan? Apalagi ketika dia mengetahui kalau eksperimennya berhasil, tentu saja harusnya akan dikembangkan lagi oleh mereka. Dan jangan bilang alasan Saturn masih bertahan saat dipukuli Luffy. Semua kekuatan Gorosei itu adalah hasil ekstraksi buah iblis yang tidak memiliki efek samping. Dan ya, bagaimana menurut kalian?